Halo teman-teman, sahabat Tundue, dimanapun Anda berada, apa kabar semua? Berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, pada cuaca yang cerah ini, saya mau melakukan satu tindakan yaitu split untuk memperbanyak koloni kelulut utama. Bagaimana caranya? Karena ini adalah cara terbaru dalam split yang saya lakukan. Sebelum-sebelumnya tidak seperti ini. Ikuti terus video ini. Pertama-tama kita siapkan stop atau lock yang akan kita gunakan teman-teman ya untuk tempat split ini nantinya ya. Ya di sini saya telah menyiapkan stop ya atau lock, ini lock karena ini dari batang kayu. Sebelumnya saya sudah memotong dan memahat ya, melubangi ini teman-teman. Dan di sini sudah banyak propolis ya. Kebetulan juga ini bekas juga pernah dimasuki oleh Levisep ya. Dan waktu itu Levisepnya punah sendiri teman-teman, saya tidak tahu kenapa, dan saya mau pakai untuk hari ini ya. Tapi sebelumnya nanti kita mau sterilkan terlebih dahulu dengan cara membakarnya ya. Seperti ini teman-teman cara saya untuk mensterilkan lock ya atau stop ya. Saya bakar aja ya. Ini tujuannya untuk membunuh semua mikroorganisme ya, seperti jamur ya, bakteri yang ada di sini. Akan menolong nantinya koloni yang akan kita buat ya, karena kita split ini kan buatan sendiri ya teman-teman, pecah koloni dengan cara dibuat sendiri. Jangan lupa di bagian depan nanti tempat keluar masuk ya, benar-benar sterilkan dulu. Dan ini jangan langsung dipakai teman-teman kalau udah disterilkan ya, biarkan dulu dia dingin, semua apinya mati ya, baru digunakan nantinya. Ya di sini saya menggunakan plastik bening ya teman-teman, pelindung sekaligus juga untuk mempermudah nantinya dalam pemantauan ya teman-teman. Ini lebih gampang kita melihat langsung ke dalam karena dia bisa tembus pandang ya, gunakan plastik bening yang tebal ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, dalam melakukan split ini ya, kita menentukan ya koloni yang mau kita split. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ya di sini. Pertama itu adalah lakukan split pada saat cuaca yang baik ya. Cuaca yang baik di sini jangan pada saat musim hujan, karena itu akan beresiko ya kena jamur lah ya, mereka tidak bisa membangun sarangnya nanti ya teman-teman, karena cuaca hujan itu akan mempengaruhi sekali. Terus yang kedua, sahabat Tundue ya, carilah koloni yang sehat ya. Koloni yang sehat ini masuk dalam kriteria kategori yang super ya. Terus yang ketiga adalah pastikan di alam sekitar tersedia sumber-sumber vegetasi ya, vegetasi untuk nanti koloni baru yang akan kita buat. Nah ini cerita sedikit ya teman-teman. Koloni yang ini ya adalah saya
dapat dari pecah secara alami ya, dimana waktu itu kotak ini saya hanya taruh di dekat-dekat sini di sekitaran rumah dan mereka masuk ke dalam kotak ini. Dan ini sudah berkali-kali saya panen ya. Apalagi kemarin pada saat musim bunga itu memang sekali seminggu panennya ya. Nah, ini koloni termasuk super ya. Pekerjanya banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita mengambil pekerjanya ini nanti ya. Ya, pekerjanya cukup rame, terus keluar bekerja ya. Jadi pekerjanya saja yang kita ambil ya. Corongnya juga besar teman-teman ya. Nah, ini menjadi perhatian bagi teman-teman saya ya, untuk tidak melakukan split kalau teman-teman tidak mempunyai banyak koloni ya. Jadi kalau Anda mungkin hanya punya satu ya, jangan coba-coba melakukan split karena banyak faktor-faktornya nanti yang bisa terjadi ya teman-teman. Jadi sebaiknya Anda melakukan split ketika Anda memiliki banyak koloni ya. Nah, teman-teman, di sini titik letak perbedaan ya. Split kali ini dengan split saya sebelumnya ya. Koloni ini yang akan kita ambil pekerjanya ya teman-teman sahabat tundue. Kita hanya mengambil pekerjanya, namun kita tidak mengambil telurnya ya. Telur pekerja maupun telur ratu kita ambil dari koloni lain teman-teman ya. Nah, di sini titik letak perbedaannya ya teman-teman sahabat tundue ya. Berharap ini tidak terlalu menguras satu koloni ya teman-teman, sehingga koloni ini tetap juga produktif ya, karena pekerjanya juga masih ada, kita tidak mengganggu telurnya ya. Kalau koloni yang lain kita tidak mengganggu pekerjanya, kita hanya ngambil telurnya. Jadi ya kurang lebih ya teman-teman. Jadi ini tidak menguras salah satu koloni saja. Agar koloni ini nanti perkembangannya lebih cepat ya teman-teman. Ya kita bantu ya, bantu donor propolis. Ya di sini saya dapat propolis ya dari alam ya teman-teman. Nah, ini propolis ini nanti saya akan bantu isi, masukkan di dalam kotak ini teman-teman, atau blok ini ya. Teman-teman sahabat tundue, kita sudah melakukan pengambilan telur ya, untuk kita masukkan dalam split ini ya. Di sini banyak lapisan telur ya teman-teman. Seperti yang saya bilang, peringatkan sebelumnya bahwa jangan melakukan split kalau Anda tidak punya banyak koloni ya. Kita ngambil calon ratunya, telur ratu ini banyak sekali ya sahabat tundue. Ini 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 di sini telur calon ratu ya. Ini penting sekali karena calon ratu ini belum tentu semua jadi ya teman-teman. Jadi memang kita harus ambil agak lebih banyak, stoknya lebih banyak di sini. Dan di sini ada telur tua dan telur muda ya teman-teman, supaya nanti sepanjang koloni ini yang kita split ini bisa terus bertahan ya sampai telur ratu menetas. Dan juga teman-teman, di sini saya sudah mengambil kantong polen dan kantong madu ya yang sudah berisi. Ini nanti sebagai bekal untuk koloni ini selama mereka proses pembentukan koloni baru ya teman-teman sahabat tundue ya. Ini ada polennya ya teman-teman, polen di dalam itu yang masih ada utuh. Sini ada beberapa kantong madu ya. Oke, ada yang tumpah pun tidak apa-apa, nanti itu akan dirapikan oleh mereka ya, lebah pekerja. Dan ini satu hal yang penting teman-teman. Nah, ini resin khusus ini biasa mereka gunakan untuk membangun sarang ya. Jadi jangan lupa untuk kalau melakukan split ya, jangan lupa untuk mengambil ini ya teman-teman ya. Oke ya, mohon maaf tadi videonya waktu saya melakukan pengambilan telur saya tidak videokan ya. Dan ini tampang telurnya cukup besar ya teman-teman. Saya pikir saya bagi dua tadi, jadi cukup lah untuk split ini ya saya pikir ya. Oke, nah ini siap-siap kita isi ya di dalam kotak kita ya. Ya, tadi saya
tidak videokan waktu saya mengisi propolis ya, yang propolis yang sudah saya ambil sebelumnya di alam ya teman-teman, dan di sini saya sudah isi di bagian dalam ya, kelihatannya ya propolis tersebutnya. Oke, telurnya akan saya isikan ya teman-teman ke dalam log ini. Cukup besar kantong telurnya ini. Jadi nanti telurnya ini kita posisikan seperti posisinya waktu dia di sarangnya ya sahabat tumbe. Oke, jadi saya posisikan persis seperti posisi di sarang ya. Itu dia ada di sarang. Tujuannya ya itulah posisi yang mereka sudah buat ya dari koloni sebelumnya. Nanti akan dirapikan lagi sih oleh koloni baru ini nanti ya. Mereka akan terbentuk setelah kita isi sel telur ya teman-teman. Kita akan isi dengan ini yang penting ya, resinnya ya, resin khususnya kita taruh aja di sini, nanti mereka akan rapikan. Kemudian sahabat tunduwe, saya akan isi ini dengan polen ya. Di polen ada berapa kantong nih? Ada 4 ya, 5. Oke, kita isi saja. Nanti mereka yang akan merapikannya. Dan kemudian yang paling terakhir adalah kantong madu ya teman-teman. Nah, kantong madunya ini sebagai bekal mereka juga. Ya, oke. Ya, seperti itu ya teman-teman sahabat tunggu. Kemudian ditutup, kita tutup ya, kita tutup aja dulu plastik ya. Ini kan lebih gampang dalam pemantauan nanti ya. Jangan lupa usahakan selalu juga tutup dengan hal yang gelap ya, kayak ini plastik. Oke. Maka setelah kita siapkan seperti ini, kita akan siap melakukan pengambilan pekerja ya di koloni yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah teman-teman sahabat tunduy, agar aroma corongnya ini nanti lebih gampang dikenali oleh kelulut itama kita yang baru yang kita pecahkan, maka kita mengambil ya, kita cubit saja ya teman-teman. Kita cubit saja corong ini ya, kita ambil agar aromanya nanti lebih ini ya, lebih gampang dikenali oleh mereka ya. Kita cubit. Setelah kita cubit ya teman-teman, kita tempelkan di sini sebagai pengenalan mereka terhadap aroma ini ya. Ya, sudah. Ya teman-teman sahabat tunduy, karena tahapan-tahapan yang kita lakukan sudah benar semua, maka kita dengan memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa ya, kiranya split ini bisa berhasil. Dan mohon doa untuk teman-teman. Saya akan melakukan split begini saja teman-teman ya. Pindahkan ini. Ya, saya meletakkan ini split ini di sini teman-teman ya, dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke, mungkin akan terjadi seperti keributan di awal, tapi it's okay, no problem ya. Mereka bisa mencium bau aroma ya, dan mungkin belum terbiasa ya, tidak apa-apa teman-teman ya. Kita lihat beberapa saat mereka akan kesini ya sahabat tunduy ya, pekerjanya akan masuk ya, akan mencium aroma corong yang telah kita pasang tadi ya. Mereka pada berdatangannya rame
mungkin ada perbedaan penyesuaian, tapi biasanya 1 jam ya akan selesai mereka. Kemudian koloni yang ini masih saya taruh di sini dulu, nanti saya akan pindahkan karena sedang menyiapkan tempatnya ya. Ya, selamat datang di tempat yang baru ya. Koloni ini kita taruh di tempat yang baru ya teman-teman. Ya, oke. Ya, ini koloni yang kita ambil pekerjanya teman-teman, sahabat tunduk ya. Kita udah taruh dia di tempat yang baru, lokasi baru ya, masih di sekitaran rumah saya juga ya. Jadi nanti pekerja yang kita ambil tadi ya. Oke ya, ini teman-teman masih antrian, mereka masih butuh penyesuaian pekerjanya, tapi ya nggak apa-apa ya. Ini sudah selesai melakukan split ya, hanya melakukan pemantauan saja lagi ya, bagaimana nanti perkembangan koloni ini ya, dan saya akan memberikan terus update nantinya kepada teman-teman sahabat tunduk. Dan jika video-video yang saya buat sahabat tunduk bermanfaat bagi para teman-teman peternak ya, jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel ini agar channel ini terus berkembang ya sahabat-sahabat tunduk. Terima kasih.